Alhamdulillah, sampai sekarang saya sehat. Masalah makanya saya lihat di Jombang, ponari datang dengan batu, nggak tahu dia pungut dari mana. Ibu-ibu pergi, ponari gini-gini kan ingusnya, dia taruh di botol aqua, ente sarap. Masya Allah, ini nggak boleh, ini musyrikin. Saya nonton di TV, oh saya langsung ke Jombang dan saya bikin tablik akbar, hampir saya dipukul di sana. Akhirnya malah petugas di sana bersyukur, alhamdulillah dengan hadirnya Pak Yahya di sini terhenti sampai sekarang, stop. Batu itu musyrik umat Islam, ada rumah sakit, ada dokter, jangan ikut-ikut cara-cara Kristen. Itu Kristen kan begini, penyembuhan ilahi datang. Saudara mau tahu mereka itu ada hipnotis dari tangan seorang pendeta. Itu pendeta yang di televisi rambutnya seperti singa, John Hartman. John Hartman itu adalah mantan bodyguardnya Elvis Presley. John Hartman ini termasuk evangelis yang bodoh. Kenapa? Karena sudah 15 tahun tinggal di Indonesia, nggak bisa bahasa Indonesia. Ya, dia itu bajingan, dia itu preman di Amerika. Saya tahu Texas tempat perjudian dunia. Saya tahu. Sama di Colorado dan Toronto, Kanada. Jadi saya tahu persis. Nah, ini penginjil-penginjil yang ditugaskan di Indonesia untuk menyebarkan fitnah, menulis buku tentang Nabi Muhammad, dan saya masuk Islam, saya luruskan semuanya. Akui, dunia akui. Di Manado, orang Kristen yang memfitnah saya, mereka mengatakan pendeta gila. Dengan menulis buku, saya berikan orang Manado masuk Islam. Di Toli-Toli satu kampung sekarang jadi pesantren Al-Ma'ruf Oyong, dipimpin oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Toli-Toli, Kiai Haji Yusuf Yamani. 7.000 orang lebih, di Manado 2.000 lebih, hampir 11.000 saya Islamkan orang. Kemarin di Pekanbaru saya ceramah di rumah sakit Zainab, ada dokter-dokter Kristen. Saya katakan begini, Pak Haji, kenapa itu dokter-dokter tidak dengar ceramah? Oh itu Kristen, biar Kristen suruh duduk, kecuali di masjid. Kalau di masjid jangan, karena ente belum sunat, haram. Di rumah sakit Zainab, Profesor Dr. Tabrani, saya panggil dulu sini, 20 orang dokter datang. Baru hajinya yang punya rumah sakit Zainab bilang begini, Ustaz, tapi jangan bilang mereka masuk neraka. Saya bilang, ente bukan Tuhan, saya tidak takut. Begitu saya bilang, hei dokter-dokter Kristen, hei perawat-perawat Kristen, Alkitabmu sendiri yang mengatakan dalam Lukas 16, ente orang masuk neraka. Ada dokter yang penasaran, bertanya-tanya, memang betul itu Pak, apa yang Pak Ustadz Yahya katakan? Ya memang betul. Bagaimana nggak betul? Kamu cuma dokter, saya bekas pendeta. Bagaimana kamu lebih pintar? Nggak mungkin. Yang jelas saya lebih pintar. Ya, saudara kata, tidak Pak Yahya Islamkan semua orang Kristen. Oh nggak bisa begitu. Kalau orang Kristen semua sudah masuk Islam, siapa yang masuk neraka? Siapa yang di neraka? Kosong, nggak boleh. Allah membuat surga, ada neraka. Makanya iblis diberikan tangguh oleh Allah. Silakan hidup gentayangan di dunia. Kenapa? Supaya neraka ada isinya. Itu buku saya yang mau diterbitkan, surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Sebuah pergulatan antara Adam versus iblis. Memang harus begitu. Selagi kita berjuang, ada orang masuk Islam bukan karena baca buku saya, tapi karena petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setidaknya Islam itu harus diceramahkan itu. Nah, kalau saudara-saudara mau pakai cara seperti Nurdin, jangan di sini. Pergi ke Afghanistan, gabung dengan Taliban. Kebetulan Taliban memerlukan para mujahid. Nah memang hajar tuh kafir-kafir. Amerika itu American Israel Public Affairs Committee dengan sekutu-sekutunya, lawan. Tapi ingat, kalau mau bergabung dengan para mujahid di Afghanistan, satu, speaking harus bagus, bahasa Arab, English, dan kemudian berani
bela dirinya hebat, gabung. Karena di sana para mujahid-mujahid itu semuanya profesor, orang-orang hebat, titisan Nabi semua. Makanya mereka tidak takut dengan kematian. Di Indonesia jangan pakai itu, pakai tak. Katakan, hei pendeta, ente tidak masuk Islam, ente neraka, ente pembohong besar. Lebih keras dari bom. Itu dia. Hukum tidak menyentuh kita dengan leluasa. Kita katakan pendeta masuk neraka, berarti nikmat surga semakin bertambah di dalam hidup. Itu dia. Makanya saya tidak terlalu penting, tidak terlalu urus umat. Ya, tidak berani saya ngutak-ngatik iman sesama muslim. Kenapa? Karena saya khusus bidang soal kekafiran. Ya, walaupun saya tahu tahun 2001 Gus Dur, konferensi pendeta sedunia di Senayan, almarhum Gus Dur pernah ditumpangkan tangan sama pendeta. Ada saya di samping situ, supaya mata Gus Dur sembuh. Sampai sekarang tinggal tidak sembuh-sembuh. Lah memang ada saya kok tahun 2001. Nah ini jangan, kita boleh kerjasama interfaith antar umat beragama. Betul, kerjasama dalam bidang apa? Nah kalau bidang dakwah tidak boleh. Kalau yang neraka katakan neraka, yang surga katakan surga. Itu dakwah yang paling baik. Itu nggak usah pakai toleransi. Nah, kalau pakai toleransi nanti saya katakan umat pendeta kasih Indomie ambil, umat pendeta bawa amplop ambil, bila perlu pura-pura mati. Aduh pendeta ini kurang, tambah lagi. Pendeta tambah lagi, tapi saudara jangan ke gereja. Nah lama-lama pendeta bosan. Itu. Tapi kan kita sendiri yang suka murtad, iya kan? Makanya iman kita semakin diperdalam melalui kajian-kajian. Ada ustadz-ustadz yang tafsir Al-Baqarah, tafsir Anisa, tafsir Al-Luqman, ikuti. Ibu-ibu, bapak-bapak, ikuti. Nah, dengan demikian iman kita makin bertambah, ketakwaan kita kepada Allah terjamin, insya Allah surga yang akan menantikan kita semua. Jadi saya kira siapa yang ingin mendalami pikiran saya, silakan, buku-buku saya ada di mobil, tinggal sedikit, tinggal sisa dari kemarin, dari Pekanbaru. Siapa yang ingin memiliki pengalaman spiritual yang lebih baik, dan kalau ada Kristen saudara kita, umpamanya ibu bapak punya saudara Kristen, kasih pinjam, suruh dia baca. Yakin saya, bila orang Kristen membaca buku saya, pasti mereka akan, insya Allah, kalau diberi hidayah Allah, dia akan memeluk Islam. Kalau tidak, dia akan ragu dengan Kristen. Itu saja. Jadi buku saya ada di mobil, siapa yang ingin memilikinya, silakan. Terus terang, saya bukan menjual buku. Membiayai dakwah dan rumah tangga saya adalah saya membuat karya. Karena saya sudah tidak punya gaji ketika dari pendeta. Tapi saya yakin, saya punya prinsip, Islam tidak menjanjikan dolar, Islam menjanjikan surga. Dolar tidak mampu membeli surga, tetapi surga mampu menghasilkan dolar. Nah makanya harus kerja keras. Ya saya hidup dengan dakwah, dan sampai mati saya sudah niat, biar hidup saya pas-pasan, saya tetap berdakwah sampai akhir hayat. Saya tidak akan berhenti, insya Allah. Yang saya kepada umat hanya satu, doakanlah saya, doakanlah keluarga kami. Terus terang, saya sekarang ini istri saya 2, makanya saya nentang kalau nikah siri. Tapi saya nikah bukan karena keinginan saya, karena keadaan dakwah yang menuntut saya menikah. Dakwah, waktu saya masuk Islam jadwal saya padat, lalu istri saya bilang begini, Pak, istri yang pendeta yang tua, Pak, kalau kita 2 jalan sama-sama, siapa yang enak? Jadi gini Pak, lebih bagus kamu menikah 2, karena di Islam tidak dilarang, biar 4. Sekarang kamu nikah dengan orang muslimah yang bisa dipercaya. Ya saya menikah, disuruh istri. Nah jadi saya baru tahu bahwa kalau hanya diam di rumah, satu hari full time di rumah, untuk apa 2 istri? Itu yang dimaksudkan oleh pemerintah melarang nikah siri. Kenapa? Dinikahi tidak dibiayai, dapat anak nggak punya akte. Itu yang pemerintah larang. Jadi artinya dia menjalankan nikah siri cuma karena nafsu syahwat.
bukan karena panggilan dakwah. Coba lihat, nabi-nabi itu menikah 2, 3, 4 sampai 10, tapi mereka dalam tugas dakwah. Nah sekarang kalau saya tidak menikah siri, siapa yang dampingi cuci baju saya 3 bulan dakwah? Hah? Apakah di Islam boleh sembarang wanita? Tidak boleh. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa? Siratal zina. Jangankan berzina, mendekati zina nggak boleh. Nah itu makanya istri saya katakan, silakan Pak, nikah lagi. Lalu dipilihkan oleh istri saya. Inilah yang ikut saya sekarang, sudah punya 1 anak. Alhamdulillah kami nggak pernah ribut. Justru di Bandung tetangga kami yang satu istrinya ribut terus tiap bulan. Naudzubillah, gara-gara gaji. Biar mau istri 10, kalau di dalam ada iman, di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada ketakwaan, masya Allah hidup menjadi tenang. Itulah sunnah Rasulullah yang dilawan oleh pemerintah, yang ditantang oleh pemerintah yang mau berikan undang-undang itu. Saya tahu persoalannya, karena dihamili ditinggali, dapat anak diceraikan. Nah jadi kita sebagai wanita-wanita muslim, kita ini mahal, jangan sembarang. Lihat dulu. Dan itu perempuan yang saya nikahi juga disuruh oleh istri saya, ada saksi-saksinya, itu sah menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jadi tidak ada yang melarang itu, asal masih pada jalur sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau hanya pegawai negeri, tidak usah istri 2. Kenapa? Nggak cukup tuh gaji itu. Ya, kalau ustadz seperti saya, biar 10 mampu, men. Oh, ini mampu, pinggang dengkul mampu, ya kan? Modal mampu, nah itu enggak apa-apa, no problem. Loh, bagaimana mampu cuma ustadz? Oh, jangan dulu. Ustadz itu orang-orang kaya. Hah? Bukan ustadz-ustadz biasa, lari sana, lari sini, lihat polisi sembunyi. Oh, jangan. Ya, kalau namanya ustadz, namanya kiai, berarti orang-orang yang menyampaikan kebenaran Allah. Dan tidak pernah susah, tidak pernah sedih, tidak pernah takut dengan makhluk apapun. Kenapa? Dipegang adalah perintah dan suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini menjadi rahmat, petunjuk bagi kita, terutama sikap kita dapat kita tampilkan sebagaimana perilaku baginda Rasulullah Muhammad SAW. Selamat merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, dan sampai jumpa. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.